Keganjilan menyerang bintang biru. 9 kakakku gugur di medan perang untuk mengorbankan diri bagi negara. Dan aku sebagai kekuatan terkuat umat manusia. Namun memilih untuk merusak kemampuan seni bela diri dan bersembunyi di dalam kuil Tao untuk bertahan hidup. Semua orang menganggap aku adalah orang yang takut mati dan tidak berguna. Namun hanya aku yang tahu. Kerusakan yang dapat dilakukan oleh para ahli seni bela diri terhadap keganjilan sangat terbatas. Begitu menghadapi keganjilan tingkat hantu yang kuat. Para ahli di puncak seni bela diri pun hanya bisa menjadi makanan bagi keganjilan. Dan setelah aku melintasi waktu, aku terbangun dengan sistem daftar masuk Resi Agung. Hanya dengan mendaftar, aku bisa menjadi guru berjubah ungu. Saat ini di dalam rumah leluhur keluarga Ye. Kepala keluarga Ye Qingchang duduk dengan tenang di ruang utama. Wajahnya tenang namun penuh kesunyian. Matanya yang merah jelas menunjukkan bahwa dia baru saja menangis. Diam dan melihat peti mati yang diletakkan di tengah ruangan. Para pemuda berbakat dari generasi keluarga Ye ini. Semua telah berkorban untuk negara dan gugur di medan perang setelah keganjilan muncul. Di belakang Ye Qingchang, masih berdiri seorang gadis dengan wajah seperti bunga pir yang basah. Kakak ke-9 juga telah gugur. Sekarang hanya saya yang tersisa di antara generasi keluarga. Kapan kakek dan kakak ke-7 akan kembali? Namanya Ye Qingyun, baru berusia 17 tahun. Dia adalah putri tunggal termuda dari keluarga Ye di generasi ini. Ye Qingchang mendengar kata-kata itu. Mengumpulkan. Wajahnya yang awalnya sunyi kini menunjukkan 3 bagian rasa kecewa karena tidak bisa mengubah nasib. Anak durhaka itu. 3 tahun yang lalu tidak mendengarkan nasihat siapapun. Harus pergi ke pertapaan kuil Tao. Mengabaikan kemampuan seni bela diri sendiri. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Terserah dia mau kembali atau tidak. Saya tidak memiliki cucu seperti dia. Setelah mengucapkan kata-kata marah ini, sang tua di kursi utama menghela napas lagi. Mungkin pilihan Fan Er adalah yang benar. Sekarang 8 saudaranya. Semua telah gugur di medan perang yang aneh. Keluarga Ye kita juga akan segera merosot. Jika dia meninggalkan seni bela diri. Diperkirakan sekarang juga tidak akan selamat. Xiao Fan yang hidup dianggap sebagai menyimpan sedikit api untuk keluarga Ye. Ye Qingyun mendengar kata-kata itu. Mengetahui bahwa kakek sudah lama memaafkan keputusanku yang menentang keluarga di masa lalu. Jadi, dia menunggu sejenak. Dia mencoba dengan lembut. Kalau begitu, kakek, bagaimana jika aku pergi menjemput kakak ke-7 untuk kembali? Lagi pula, generasi keluarga Ye saat ini. Hanya tersisa kakak 7 sebagai satu-satunya pria. Ye Qingchang mendengar kata-kata itu dan mengangkat kepalanya. Melihat kain putih yang berterbangan di seluruh halaman. Tertegun sejenak. Kemudian mengangguk sedikit dan berkata, itu juga baik. Yun Er, ingatlah, waktu kecil Fan Er paling suka mengajakmu bermain. Jika kamu yang pergi, mungkin bisa membujuknya untuk berubah pikiran. Saat ini, situasi di medan perang yang aneh semakin serius. Pihak tinggi negara sudah memanggil generasi tua keluarga Ye untuk turun tangan. Kedepannya, masa depan keluarga Ye hanya bisa bergantung padanya. Saat ini saya berdiri di depan kuil Tao. Dalam hati saya menghitung sejenak. Hari ini adalah terakhir kali saya mendaftar. Saya tidak tahu hadiah apa yang akan diberikan sistem. Saat itu, notifikasi sistem berbunyi tepat waktu. Dering, selamat kepada pemilik, telah mendaftar selama 3 tahun penuh. Tugas selesai. Upacara pemberkatan Resi Agung akan segera dimulai. Detik berikutnya, sebuah celah yang dipenuhi cahaya 9 warna muncul. Jatuh dari langit yang tinggi, mengalir ke dalam tubuh saya. Dan kemampuan saya juga melonjak dengan cepat. Melonjak hingga mencapai tingkat Resi Agung tertinggi dari gerbang Tao. Saya tiba-tiba membuka mata saya. Tak terhitung energi murni berputar menjadi garis-garis emas. Terukir di dalam pupil saya menjadi mata api yang tajam. Saya mengepalkan tangan saya. Udara di sekitar saya tiba-tiba terasa terdistorsi. Di dalam distorsi itu, berkedip banyak kilatan kecil berwarna hitam. Saya merasa jika saya memukul, saya bisa menghancurkan seluruh Kunlun. Saat saya membuktikan diri sebagai Resi Agung, Ye Qingyun sudah tiba di kuil Tao dengan mobil. Dari jauh, dia melihat sosokku. Xiao Fan, kakakku, itu benar-benar kamu. Ye Qingyun berteriak dengan gembira. Lalu dia bergegas menghampiriku. Melihat itu, sudut bibirku tersenyum. Xiao Yun, bagaimana kamu bisa teringat untuk mencariku? Setelah merasakan kegembiraan sesaat, tatapan Ye Qingyun tiba-tiba menjadi sedih. Kakak Xiao Fan, sebenarnya, kali ini aku datang untuk membujukmu turun gunung. Tepat 3 hari yang lalu, kakak Jiu juga gugur di medan perang melawan iblis. Kini, keluarga Ye, hanya tersisa aku seorang sebagai generasi muda. Setelah Ye Qingyun menjelaskan maksud kedatangannya, dia kemudian mengangkat kepalanya dengan sedikit gugup. Kakak Xiao Fan, aku tidak datang untuk memaksamu. Aku tahu kamu suka bertapa, tidak suka diganggu. Namun kini, laki-laki di keluarga Ye, hanya tersisa kamu seorang. Jika memang tidak bisa, aku berjanji padamu. Belum sempat Ye Qingyun menyelesaikan kata-katanya.
Suara saya yang tenang dan tidak terikat dunia langsung memotongnya. Tatapan Ye Qingyun seketika menjadi sangat terkejut. Dia menatapku dengan sedikit bingung. Kakak tujuh, akhirnya kau mau turun gunung. Saya menatap kuil tahu di sampingku dengan tenang. Sekarang, tinggal di sini tidak ada gunanya bagi saya. Selama 3 tahun saya sendirian di sini. Tidur dan makan tidak baik, terpaksa menghadapi angin dan embun. Seandainya saya tidak perlu mendaftar setiap hari. Saya sudah lama tidak betah di sini. Sekarang, masa 3 tahun telah tiba. Pemberkatan ilahi telah diberikan kepadaku. Mengikat rambut untuk memberikan kehidupan abadi. Saya, Ye Fen, kini benar-benar tak tertandingi di dunia. Segala keganjilan harus tunduk dan dihancurkan di hadapan Resi Agung ini. Di aula utama keluarga Ye di sisi seberang. Saat ini dipenuhi orang-orang. Namun tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Ye Qingchang duduk di posisi terdepan. Di tengah aula besar, berdiri seseorang. Seorang gadis cantik dengan riasan dingin. Gadis itu bernama Su Yanran. Dia adalah putri sah dari keluarga Su, salah satu keluarga besar di ibu kota. Dia adalah tunanganku. Namun hari ini, Su Yanran tidak datang sendirian. Di sampingnya, ada seorang pemuda tinggi dan tampan berdiri. Wajahnya juga tidak kalah menarik. Di wajahnya yang dingin, tampak sedikit rasa angkuh. Pemuda itu bernama Jiang Qihu. Dia adalah orang dengan kemampuan seni bela diri tertinggi di keluarga Jiang di ibu kota. Dia juga diakui sebagai jenius seni bela diri di kalangan keluarga terpandang. Dan di samping Jiang Qihu, ada seorang pria tua dengan rambut dan jenggot putih. Tubuhnya tegak tak bergerak seperti gunung. Tiba-tiba ada tekanan yang menyebar. Orang tua itu bernama Jiang Yu. Dia adalah salah satu leluhur keluarga Jiang. Kemampuan seni bela dirinya konon telah mencapai puncak transformasi. Hanya satu langkah lagi untuk memasuki alam dewa. Kini, generasi muda keluarga Ye banyak yang jatuh. Su Yanran yang masih memiliki ikatan pertunangan denganku. Datang bersama Jiang Qihu ke keluarga Ye dengan tujuan. Yang jelas tanpa perlu diucapkan. Terlihat Su Yanran sangat alami. Mengaitkan lengannya pada lengan pemuda di sampingnya. Dengan anggun, ia memberi hormat kepada Ye Qingchang. Su Yanran dari keluarga Su. Sudah bertemu dengan paman Ye. Ye Qingchang membuka matanya. Mengangguk tanpa ekspresi. Mengangkat cangkir longjing di sampingnya dan meneguk sedikit. Dengan sengaja bertanya. Apa tujuan Yanran datang ke rumah Ye hari ini? Yanran datang kali ini. Tentu saja untuk membatalkan pertunangan. Su Yanran mengucapkan kata-kata ini tanpa rasa takut. Dengan mata yang sangat tenang, ia menatap Ye Qingchang dan melanjutkan. Meskipun para tetua keluarga Su pernah mengikat perjanjian dengan Anda. Namun, perjanjian itu tidak pernah disetujui oleh saya. Dan sekarang saya sudah memiliki seseorang yang saya suka. Tidak pantas lagi memiliki pertunangan dengan Ye Fen. Belum sempat Ye Qingchang membuka mulut. Beberapa tetua keluarga Ye yang duduk di samping sudah tidak bisa tenang. Langsung berbicara dengan marah. Perjanjian yang dibuat oleh para tetua keluarga. Apakah kamu perlu persetujuan dari seorang junior? Katakan lagi. Pembatalan pertunangan seharusnya kamu lakukan sendiri. Masih ada ikatan pertunangan tapi membawa pacar. Apa maksudmu? Apakah kamu sengaja menghina keluarga Ye? Keluarga Su yang hebat. Saat keganjilan menyerang dengan ganas. Ketika banyak kota dan banyak orang menderita penganiayaan. Kamu ada di mana? Bersembunyi di dalam keluarga. Menolak untuk bertempur. Hanya para pemuda keluarga Ye. Berebut untuk melawan keganjilan. Melindungi rumah dan negara. Kini mereka baru saja jatuh. Apakah kalian ingin menipu keluarga Ye yang tidak memiliki penerus? Suara kemarahan yang berteriak. Keluar dari mulut generasi tua keluarga Ye. Pandangan mereka semua tertuju pada yang masih terletak. Menuju tempat peti mati para pemuda keluarga Ye. Peti mati putra ke-9, Ye Xiaolong, juga diletakkan di sisi aula. 7 hari pertama belum berlalu. Kini, seseorang telah mendobrak pintu rumah untuk mengganggu ketenangan arwah para pahlawan. Mendengar sumpah serapah dari anggota keluarga Ye. Wajah Su Yanran berubah antara pucat dan merah. Jelas sekali dia tersentuh pada titik yang menyakitkan. Dia agak bingung harus membalas bagaimana. Sementara itu, Jiang Qihu di sampingnya tampak tenang. Punggungnya tegak lurus. Sepertinya dia sama sekali tidak merasa tertekan. Para tetua keluarga Ye. Tindakan Qihu hari ini agak tidak sopan. Saya datang ke sini bukan untuk menghina keluarga Ye. Tapi untuk memberikan kehormatan bagi Yanran dari keluarga saya. Yanran dan saya adalah pasangan yang saling mencintai secara bebas. Kami saling jatuh cinta di universitas. Lagi pula, masyarakat sekarang sudah sangat terbuka. Perjanjian keluarga tidak seharusnya menjadi belenggu. Hambatan bagi kami untuk bersama. Jiang Qihu menggenggam tangan Jade Su Yanran dengan erat. Menariknya mendekat ke sampingnya. Menghadapi banyak anggota keluarga Ye yang sangat marah, dia sama sekali tidak takut. Kini, generasi muda keluarga Ye telah musnah total. Keluarga ini pasti akan mengalami kemunduran di masa depan. Mereka berdua bersama. Ini adalah maksud dari dua keluarga besar, Su dan Jiang, di belakang mereka.
Keluarga Ye yang telah kehilangan keturunan yang luar biasa. Kini, mereka sudah tidak memiliki tempat di ibu kota. Saat itu, Ye Qingchang yang duduk di posisi terdepan akhirnya membuka matanya. Sebuah suara lantang berbicara dengan dingin. Apakah kalian merasa bahwa keluarga Ye telah kehilangan generasi muda yang luar biasa? Jadi, kalian merasa bisa mengganggu kami? Setelah mengucapkan itu, kekuatan bela diri Ye Qingchang meledak di sekelilingnya. Energi bela diri tiba-tiba meledak, membuat tekanan udara di seluruh aula meningkat drastis. Dia yang pernah mencapai tingkat dewa, meskipun kemudian mengalami luka tersembunyi, kekuatan itu masih bisa dengan mudah mengalahkan seorang master transformasi. Jiang Qihu terkejut oleh tekanan kuat yang tiba-tiba ini. Dia segera mundur 2 langkah. Dalam tatapan matanya muncul kewaspadaan. Namun saat itu, Jiang Yu yang berada di sampingnya tiba-tiba melangkah maju. Dia juga mengeluarkan desisan dingin. Segera setelah itu, dia melepaskan sedikit tekanan seni bela diri yang tidak kalah dari Ye Qingchang. Energi dari kedua pihak saling menekan di udara. Di tempat pertemuan, bahkan marmer di tanah, mulai muncul retakan-retakan. Namun akhirnya, Jiang Yu ternyata sedikit lebih unggul. Penyempurnaan tahap transformasi. Jiang Yu, oh Jiang Yu, tak disangka kini. Kamu juga sudah menginjak ke dalam dunia ilahi? Hehe, kepala keluarga Ye. Jika bukan karena luka tersembunyi yang kamu alami, saya bukan lawanmu. Kekuatan sudah jelas. Kedua guru dari pihak tersebut juga menyimpan energi mereka. Udara di dalam aula baru bisa mengalir kembali. Sayang sekali untuk 9 anak keluarga Ye. Kecuali Xiao Fan yang masih hidup. Namun setiap orang seperti naga. Jiang Yu berdiri menyamping dengan tangan disilangkan di belakang. Melihat ke arah 8 peti mati di sisi aula. Tatapannya mengandung 3 bagian kesedihan dan 7 bagian sindiran. Sayangnya, semakin berbakat seseorang, semakin terlihat mencolok. Seringkali tidak tahu cara menahan diri. Dan melakukan tindakan yang tidak bijaksana. Yang hanya akan mengorbankan nyawa mereka. Mendengar kata-kata itu, orang-orang di sekitar keluarga Ye. Semuanya merasa marah namun tidak berani mengungkapkan. Ye Qingchang menekan amarahnya. Dan menahan tekanan kekuatan seni bela diri dari seluruh tubuhnya. Seolah-olah tiba-tiba menjadi 10 tahun lebih tua. Jiang Yu tidak perlu berkata lagi. Pembatalan pertunangan sudah saya setujui. Namun, hal ini adalah urusan Xiao Fan sendiri. Dia harus memutuskan sendiri. Mendengar hal itu, Su Yanran tampak senang dan segera berkata, selama pamannya setuju, itu sudah cukup. Mengenai Xiao Fan, saya akan mengatakannya sendiri. Dia tidak akan menolak. Selama keluarga Ye setuju untuk membatalkan pertunangan, seorang Xiao Fan yang kecil tidak ada artinya. Meskipun memotong jarinya, dia masih bisa menekan yang dijanjikan. Nona Yanran, jangan panggil saya paman lagi. Panggil saya kepala keluarga Ye saja. Mendengar suara Ye Qingchang yang menjadi dingin, Su Yanran juga terlihat muram. Mengetahui bahwa hubungan kedua keluarga sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi itu tidak masalah. Orang itu Xiao Fan. Dia memang tidak suka sebelumnya. Saat sekolah, dia hanyalah seorang pengikut. Kini, dibandingkan dengan Jiang Qihu di sampingnya, dia bahkan tidak berharga sama sekali. Ye Qingchang melambai sedikit dengan tampak lelah. Ingin langsung mengusir tamu. Masalah pembatalan pertunangan Jiang Yu sudah selesai. Silakan pergi. Kakek Ye, jangan terburu-buru. Sebenarnya saya datang kali ini untuk satu hal lagi. Jiang Yu saat itu kembali merangkul tangan Ye Qingchang. Dengan ekspresi yang membawa kegelapan yang tidak perlu dijelaskan. Kali ini datang. Saya juga ingin mewakili keluarga Jiang dan Su untuk menanyakan satu pertanyaan kepada keluarga Ye. Apakah keluarga Ye masih layak tinggal di ibu kota? Begitu kata-kata ini keluar, seketika seluruh tempat menjadi riuh. Semua anggota keluarga Ye saat ini sepertinya sudah mengerti. Ternyata tujuan sebenarnya dari keluarga Jiang dan Su adalah untuk bersatu mengusir keluarga Ye dari ibu kota. Dan kemudian bersama-sama menelan semua aset keluarga Ye. Keluarga Ye mengorbankan segalanya untuk melawan invasi keganjilan. Mengorbankan segalanya. Namun mendapatkan sekelompok serigala dan harimau yang mengintai. Yang tak sabar ingin memutuskan tenggorokan dan memakan dagingnya. Ye Qingchang tiba-tiba berdiri dari kursinya. Mata harimau tua melotot. Mengulurkan tangan dan menunjuk Jiang Yu dengan gemetar. Marah hingga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Namun pada saat itu, dari luar aula terdengar suara perempuan yang jernih. Kakek, aku membawa Xiao Fan kakakku kembali. Kemunculan Ye Qingyun dan aku membuat semua orang yang sebelumnya akan melanjutkan konfrontasi tertegun. Segera ekspresi kedua pihak berubah. Para tetua keluarga Ye, banyak yang mengernyitkan dahi. Dengan semacam kepasrahan yang tak terhindarkan. Menghela napas sambil menggelengkan kepala. Sementara ekspresi Jiang Yu dan yang lainnya justru menjadi sangat menarik. Terutama Su Yanran. Begitu melihatku, matanya langsung bersinar. Dalam hati ia berpikir, tidak menyangka bahwa orang yang katanya terasing di kuil tahu ini adalah orang yang tidak berguna. Ternyata kembali pada saat seperti ini.
Ini juga baik. Setidaknya aku tidak perlu mencarinya sendiri. Langsung melemparkan perjanjian pertunangan ke wajahnya. Biarkan dia menandatangani dan menyetujui saja. Sementara di samping, Jiang Qihu bahkan mengeluarkan suara mendengus. Sudut bibirnya tampak mengembang sedikit dengan senyuman dingin. Orang tidak berguna ini, Xiao Fan, kembali memang pada waktu yang tepat. Tidak kembali lebih awal atau terlambat. Justru saat keluarga Ye memaksanya untuk datang membatalkan pertunangan. Kembali saat diusir dari ibu kota. TSK. Benar-benar nasib berputar. Dulunya, keluarga terhormat di ibu kota. Kini harus mengalami kehancuran keluarga. Jiang Qihu dalam hati menghela napas. Namun ekspresinya di wajah tidak menunjukkan perubahan. Hanya menunggu untuk melihat pertunjukan selanjutnya. Su Yanran sudah tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Ye Fan, ternyata memang kamu. Setelah 3 tahun tidak bertemu, akhirnya kamu mau kembali ke keluarga Ye. Namun, kamu benar-benar kembali di waktu yang tidak tepat. Saya datang kali ini untuk membatalkan pertunangan dengan keluarga Ye. Tadi kepala keluarga Ye sudah menyetujuinya. Jadi, sebaiknya kamu segera menandatangani surat pembatalan pertunangan kita berdua. Setelah mengatakannya, Su Yanran sudah mengeluarkan surat perjanjian yang sudah disiapkan. Dia melemparkannya ke arah pintu aula. Melihat adegan ini, Jiang Qihu dan Jiang Yu di sampingnya sama-sama tersenyum sinis dalam hati. Dengan tatapan yang penuh sindiran dari atas. Melihat tindakan saya selanjutnya. Sampah dari keluarga Ye ini diperkirakan segera akan membungkuk. Untuk mengambil surat perjanjian yang jatuh di tanah. Dan Ye Qingyun di sampingku. Saat ini juga memahami situasi di aula. Su Yanran ini membawa orang-orang dari keluarga Jiang ke rumah Ye untuk membatalkan pertunangan. Hanya ingin mempermalukan keluarga Ye. Mempermalukan kakak Xiao Fan. Seketika dia merasakan penyesalan di dalam hatinya. Mengapa kau harus membawa kakak Xiao Fan kembali saat ini? Dia telah mengantarkanku ke medan pertempuran dengan tangannya sendiri. Kenapa harus membawa kakak Xiao Fan kembali pada saat seperti ini? Bagaimana kalau kita? Ye Qingyun memandangku dengan cemas. Namun, dia menemukan bahwa wajahku sangat tenang. Adik Yun, jangan takut. Aku akan baik-baik saja. Ye Qingyun belum selesai berbicara. Namun, dia melihatku memberikan senyuman lembut padanya. Seketika membuatnya merasa tenang seperti menelan pil penenang. Detik berikutnya, terlihat tatapanku yang sangat dingin. Sama sekali tidak berhenti di surat perjanjian itu selama 1 detik. Saat surat perjanjian baru saja jatuh, langsung menginjak masuk ke pintu aula yang sunyi senyap. Menginjak kertas yang masih hangat oleh suhu tubuh Su Yanran lalu melewatinya. Bahkan meninggalkan jejak kaki yang kotor di atasnya. Adegan yang tidak pernah terduga ini membuat semua orang di dalam ruangan terkejut luar biasa. Ye Fan ini ternyata langsung menginjak kertas itu, yang sebelumnya dia anggap sebagai perjanjian berharga. Dan bahkan tidak melirik sedikit pun. Bagaimana ini mungkin? Harus diketahui. Xiao Fan sebelum pergi ke kuil Tao untuk bertapa. Dia bukan hanya seorang yang tidak berguna, tapi juga seorang penggila yang sangat patuh. Saat ini, wajah Su Yanran yang cantik dipenuhi dengan keterkejutan. Tubuhnya bahkan menjadi kaku di tempat. Dia baru saja memikirkan, ketika pihak lain memeluk kakinya, dan menangis memohon padanya untuk tidak melakukannya. Dia pasti akan mengeluarkan suara mendengus sedikit dengan rasa jijik, lalu menendang penggila ini jauh-jauh. Namun, langkahku yang sembarangan, menghancurkan semua harapannya. Ini membuat Su Yanran terkejut, segera diikuti oleh kemarahan yang mendalam. Xiao Fan, bagaimana kamu berani? Su Yanran berteriak sambil menunjukku. Namun, aku seolah tidak mendengar apa-apa. Sama sekali mengabaikannya. Langsung melintas di samping beberapa orang seperti angin. Tiba di depan Ye Qingchang. Kemudian memberi hormat dengan kedua tangan. Kakek, Xiao Fan sudah kembali. Ye Qingchang melihatku yang tenang di depannya. Di dalam tatapannya juga ada sedikit keheranan. Segera dipenuhi dengan rasa bangga. Sepertinya Xiao Fan memang sudah dewasa sekarang. Tidak membuat keluarga Ye terus kehilangan muka. Meskipun keluarga Jiang dan Su datang untuk memaksa pembatalan pertunangan, bahkan ingin mengusir keluarga Ye dari ibu kota. Namun, dengan sikap tenang cucu seperti ini, keluarga Ye, meskipun harus mundur, masih bisa sedikit lebih terhormat. Xiao Fan, sepertinya sekarang kau akhirnya sudah mengerti. Mau turun gunung dan pulang adalah hal yang baik. Kakek sangat senang. Ye Qingchang mengangguk sedikit. Kemarahan yang awalnya memenuhi dadanya juga sedikit mereda. Kini keluarga Su datang untuk membatalkan pertunangan. Saya sudah setuju. Sepertinya takut saya merasa tidak puas. Bagaimanapun, sikap saya terhadap Su Yanran sebelumnya sudah diketahui banyak orang. Maka saya pun berkata untuk menasihati. Xiao Fan, masalah pertunangan. Saya tahu kau sangat memperhatikannya sebelumnya. Tapi belum sempat dia selesai berbicara. Saya langsung memotong. Kakek, hal kecil seperti itu sekarang tidak perlu dibahas. Hanya sebuah pertunangan dan beberapa pengikut saja. Cucu akan mengurusnya nanti.
Cucu kembali dari jauh. Karena mendengar tentang masalah Jiudi. Jika lebih awal. Mungkin sekarang masih ada waktu. Kata-kata saya ini membuat semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas. Seketika seluruh aula dipenuhi suara terkejut. Ini Xiao Fan. Bahkan di depan leluhur keluarga Jiang. Mengatakan bahwa mereka hanyalah orang-orang biasa. Sikap sombong ini. Apakah dia sudah gila di kuil Tao? Semua orang di keluarga Ye tampak terkejut. Meskipun kata-kata saya ini terkesan sok. Namun itu membuat mereka merasa senang. Tapi bukankah ini justru menambah masalah bagi keluarga Ye? Ternyata, mendengar kata-kata saya, wajah Jiang Qihu dan yang lainnya seketika menjadi sangat buruk. Betapa beraninya si pengecut ini. Sungguh mencari mati. Leluhur keluarga Jiang, Jiang Yu, juga langsung mendengus dingin. Suaranya seperti es yang menusuk tulang. Hanya seorang keturunan kecil dari keluarga Ye. Berani-beraninya dia menyebut seorang ahli di tingkat transformasi agung sebagai bawahan. Apakah dia benar-benar berpikir ada orang di keluarga Ye yang bisa melindungimu sekarang? Dalam sekejap berikutnya, Jiang Yu langsung mengulurkan tangannya ke udara. Sebuah kekuatan yang sangat mendominasi meledak dari tubuhnya. Serangan datang dari udara ke punggungku. Jika cakar ini mengenai dengan tepat, pasti akan meninggalkan 5 bekas. Yang dalamnya bisa menembus tulang. Namun, hal yang aneh terjadi. Jelas sekali, tidak ada aura dari seorang ahli seni bela diri di tubuhku. Namun, saat aura yang tajam itu mendekat ke punggungku, tiba-tiba menghilang. Kemudian aku sedikit miring. Sebuah tatapan tanpa rasa sedih atau bahagia meliriknya. Di pupil yang dalam, cahaya emas ilahi melintas sekejap. Di detik berikutnya, sebuah benturan tak terlihat menyerang pikiran Jiang Yu dari kejauhan. Membuatnya merasa seolah-olah lautan kesadarannya disambar petir. Lalu, kedua matanya mengeluarkan darah dan ia berteriak kesakitan. Lautan kesadaranku, yang baru saja aku bangun saat memasuki alam ilahi, tiba-tiba hancur. Seorang master transformasi yang ingin memasuki alam ilahi, harus membangun lautan kesadaran di dalam pikirannya. Hanya dengan demikian dapat memiliki kekuatan kesadaran yang misterius. Namun Jiang Yu belum sempat membangun lautan kesadarannya dengan sempurna. Kini, ia langsung dihancurkan oleh tatapan mataku. Sejak saat itu, jalan menuju alam ilahi sepenuhnya terputus. Dan juga, tingkatannya sendiri, juga langsung jatuh dari kesempurnaan ke tingkat rendah. Dalam hidup ini, tidak mungkin ada kemajuan sedikit pun. Orang suruhan ini, tolong diam sedikit. Aku tidak ingin menangani kamu sekarang. Kamu tinggal di samping dengan baik dulu. Apakah kamu mengerti? Aku melihat ke bawah dengan tinggi hati pada Jiang Yu yang berlutut di tanah sambil memegangi kepala dan berteriak kesakitan. Kemudian aku berkata dengan acuh tak acuh. Lalu aku kembali memalingkan kepala. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi tidak ada hubungannya dengan aku. Namun, semua orang di lobi sudah terkejut hingga menjatuhkan dagu mereka oleh pemandangan ini. Apa ini? Mengapa Jiang Yu tiba-tiba berlutut sambil memegangi kepalanya? Mendengar teriakannya yang menyedihkan. Ternyata lautan kesadaran telah hancur. Namun, pertarungan antara lautan kesadaran. Bukankah hanya para ahli tingkat dewa yang bisa melakukannya? Apakah mungkin? Saat itu, semua orang memandangku. Sekali lagi menjadi aneh. Di balik keanehan itu tersimpan ketidakpercayaan yang mendalam. Tolonglah. Dia adalah sampah itu? Ye Fan. Lelucon keluarga Ye tentang berlatih seni bela diri di kuil Tao yang sepi selama 3 tahun. Bagaimana mungkin dia seorang master tingkat dewa? Apa ini? Lelucon internasional? Bahkan jika jenius seperti Ye Changlong, tidak mungkin mencapai tingkat dewa di usia 20. Namun, fakta ada di depan mata. Ye Qingchang yang duduk di posisi teratas, juga terkejut oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Terkejut hingga tidak bisa bereaksi. Jiang Yu yang baru saja berhadapan dengannya dengan imbang, kini malah dihancurkan oleh cucunya sendiri. Langsung menghancurkan lautan kesadarannya dengan satu tatapan. Dia adalah seorang ahli yang pernah mencapai tingkat dewa. Mengetahui apa arti lautan kesadaran bagi dunia ilahi. Ketahuilah juga, bahkan jika itu adalah kekuatan ilahi dengan tingkat yang sama, betapa sulitnya untuk menghancurkan lautan kesadaran lawan. Namun cucu saya ini, ternyata hanya dengan satu tatapan. Dia sekarang telah mencapai tingkat apa? Tapi bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah mungkin di belakangnya sebenarnya ada seorang ahli terkuat yang melindunginya? Atau menggunakan metode khusus? Kakek, peti mati adik ke-9 yang mana? Saya perlu melihatnya. Kemudian menghitung apakah jiwa Jiudi masih ada di dunia ini. Saat Ye Qingchang dipenuhi dengan berbagai pikiran, suara saya kembali terdengar. Ye Qingchang juga tersadar saat itu. Secara naluri berkata, itu adalah yang paling kanan. Mendengar itu, saya mengangguk. Kemudian berjalan ke samping tubuh Ye Xiaolong. Langsung melambaikan tangan untuk membuka peti mati. Di dalam peti mati, wajah Ye Xiaolong yang muda namun berwarna ungu gelap muncul. Seluruh tubuhnya dipenuhi kerutan, seolah-olah sebuah mayat kering. Melihat keadaan tragis adik ke-9,
Aku menghela napas pelan dan berkata pelan, Xiao Panjang, kau telah menderita. Ini adalah kesalahan kakak tujuh yang datang terlambat. Kemudian, aku dengan cepat menghitung menggunakan ibu jari tangan kananku. Melalui tubuh Ye Xiaolong. Mulai menggunakan ilmu tertinggi dari kuil Tao. Seni perhitungan langit Ziwei. Aku ingin menghitung apakah jiwa Ye Xiaolong masih ada di dunia ini. Jika masih ada. Dan apakah ia dikuasai oleh keganjilan tertentu. Dalam 3 napas yang ketat. Aku pun membuka kedua mataku. Menghela napas lega. Syukurlah. Jiwa Ye Xiaolong belum menghilang. Meskipun sedang menderita, namun masih ada. Selama jiwa masih ada, dengan kemampuan Resi Agung Kuil Tao saat ini, aku sepenuhnya bisa menghidupkannya kembali. Maka aku kembali memberi hormat kepada Ye Qingchang. Kakek, tolong jaga tubuh Jiudi dengan baik. Xiao Fan akan pergi sebentar dan kembali. Dalam waktu sebatang dupa, aku akan membawa kembali jiwa Jiudi. Setelah mengatakannya, aku langsung berbalik dan berjalan keluar. Kali ini aku kembali dengan sangat terburu-buru, hanya untuk menyelamatkan Jiudi. Sejak penggabungan ingatan, aku merasa sangat dekat dengan adik-adikku ini. Mengenai Su Yanran itu, jika ingin membatalkan pertunangan, silakan. Lagi pula, yang awalnya mendekatimu bukan aku. Tapi jika kau datang untuk memukul wajahku, maka Resi Agung ini akan membuatmu tidak dikenali oleh ibumu. Saat ini 10 kilometer di luar kota Luo. Api aneh berkobar, membakar di atas sebuah gunung daging yang terbuat dari tumpukan mayat. Di sekitar gunung daging, mengelilingi jeritan tanpa henti. Jika diperhatikan dengan seksama, suara jeritan itu ternyata berasal dari banyak kepala mayat di atas gunung daging. Mereka dulunya adalah orang-orang hidup yang tidak bersalah, namun dibunuh dengan cara yang aneh dan dipotong-potong. Menjadi potongan-potongan mayat yang diserap oleh gunung daging. Kepala-kepala itu ditumpuk di puncak gunung daging, seperti sebuah pagoda 9 lantai. Dan banyak lengan yang disambungkan bersama, membentuk anggota tubuh yang membuat gunung daging bergerak, menuju arah Los Angeles. Laporan. Makhluk aneh tingkat bencana kota, Ying Huo, telah mendekat. Dalam jarak 10 km dari Los Angeles. Mohon penduduk di dalam kota segera evakuasi. Di jauh dari gunung daging raksasa itu, beberapa helikopter sedang berputar-putar. Di atasnya, ada personel dari Departemen Rahasia Negara. Sedang merekam dengan cermat makhluk yang bernama Ying Huo. Setiap gerakan aneh tingkat malapetaka. Dan melaporkannya ke markas besar. Tingkat malapetaka adalah entitas yang lebih kuat dari hantu berusia ribuan tahun. Aneh seperti namanya. Sebuah makhluk yang cukup untuk menghancurkan sebuah kota. Dan makhluk Ying Huo ini baru saja membantai seluruh manusia tak bersalah di sebuah kota. Menjadikannya tumpukan daging. Ia sedang menyerang kota lain yang berdekatan. Yang tidak dapat dihentikan. Karena para pejuang bela diri yang menghalangi Ying Huo. Semuanya sudah mati. Atau mungkin bukan mati. Tetapi telah menjadi bagian dari Ying Huo. Contohnya seperti Ye Xiaolong, jenius dari keluarga Ye, yang tewas di dalam domain iblis Ying Huo beberapa hari yang lalu, yaitu Ye Xiaolong, jenius dari keluarga Ye. Dan makhluk Ying Huo ini masih terus memperkuat diri dengan menelan mayat dan jiwa. Dalam waktu dekat, tingkat kekuatan dan terornya akan menjadi tak terbayangkan. Mungkin akan menjadi bencana yang menggulingkan Longxia. Di dalam helikopter, anggota Departemen Nasional Gelap melihat bencana yang melaju tanpa bisa dihentikan menuju kota Luo. Wajah mereka tampak seperti abu mati, dipenuhi dengan keputusasaan total. Di sisi lain, banyak penduduk tak bersalah di kota Luo masih dalam proses evakuasi. Namun, seluruh kota evakuasi menjadi sangat merepotkan. Sementara itu, bencana bisa mencapai kota Luo dalam waktu 10 menit. Terus-menerus menghabisi tubuh dan jiwa untuk menjadi lebih kuat. Memikirkan bahwa akan ada banyak orang tak bersalah yang akan mati dengan tragis. Hati mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan dan keputusasaan. Namun, pada saat itu, sebuah meteor emas tiba-tiba melintas dari langit yang jauh. Semakin dekat dengan sini. Saat itu, semua orang baru menyadari. Itu sama sekali bukan meteor. Melainkan seorang manusia yang dikelilingi oleh cahaya petir emas. Terbang di udara. Ini adalah seorang yang kuat di tingkat dewa. Melihat sosok saya muncul dari cahaya petir. Semua anggota pemantau Departemen Nasional Gelap terbelalak melihatnya. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pemuda itu terlihat hanya berusia sekitar 20 tahun. Mengenakan pakaian sederhana. Dengan tangan terlipat di belakang. Berdiri dengan santai di atas kekosongan, menuju ke dalam domain iblis yang diciptakan oleh Ying Huo. Melangkah satu persatu. Di wajahnya yang tampak tenang dan anggun, tidak terlihat sedikit pun rasa takut. Berjalan santai, langsung melangkah masuk ke dalam jangkauan api iblis yang membakar. Sebuah area yang bahkan helikopter pun tidak berani dekati. Ya Tuhan, segera ambil gambar momen ini. Kirim secara langsung ke markas. Ternyata ada kekuatan misterius yang tidak dikenal, yang menyerang entitas aneh di kota Malapetaka.
Anggota Departemen Rahasia di helikopter. Satu persatu sangat bersemangat. Di mata mereka muncul secercah harapan. Di sisi lain, kantor pusat Departemen Rahasia. Di depan seorang pria tua berpakaian militer. Juga menayangkan gambar ini. Ketika melihat ada kekuatan misterius yang bertindak. Saat bersiap untuk bertempur melawan Ying Huo Gui. Pria tua itu melompat dari bangku. Sebagai Menteri Bagian Gelap Negara. Dia sedang pusing memikirkan invasi Ying Huo Gui ke kota Luo. Sejak Ye Xiaolong tewas dalam pertempuran. Dia telah menghubungi beberapa keluarga seni bela diri. Tidak ada satupun yang bersedia mengirim orang untuk membantu. Jangan bicara tentang realm dewa. Bahkan Grandmaster pun enggan datang. Dan saat itu, sebuah telepon masuk. Saluran internal terhubung ke kantornya. Sang tua mengangkat gagang telepon. Ini Old Ye. Mohon bersabar atas kematian cucunya. Mengapa menelepon pada saat seperti ini? Apakah ada urusan mendesak? Anda ingin bagian gelap negara di sekitar Ying Huo Gui mengirimkan gambar waktu nyata yang direkam? Tentu saja bisa. Tapi mengapa harus saat ini? Apa? Anda bilang cucu Anda yang baru saja pergi untuk melawan Ying Huo Gui. Di sisi lain, di luar Los Angeles, saya menginjak ke dalam yang dikelilingi oleh raksasa. Di dalam Ying Huo Gui yang mengerikan di sekitar Gunung Daging. Seketika, banyak pikiran jahat menyerang. Mereka ingin menyerang kesadaran saya dengan gila. Mencemari pemikiran saya. Namun sayangnya, di depannya bukanlah seorang pejuang tingkat dewa. Melainkan seorang Tianzun dari aliran Dao yang sejati. Bagi saya yang hampir bisa menampung lautan kesadaran dunia gua. Sedikit niat jahat ini, seperti setetes air di lautan, tidak akan menimbulkan gelombang sama sekali. Dalam sekejap berikutnya, saya dengan santai melambaikan tangan, mengungkap sedikit aura besar Dao yang selalu saya sembunyikan. Membuka sedikit. Dalam sekejap, sebuah aura tak terlihat dan tak berwarna, namun membawa aura ketakutan yang besar, mengalir keluar sedikit, dengan cepat menyebar ke sekeliling. Sementara itu, hantu-hantu di sekitar merasakan aura ini seketika. Mereka bahkan membeku. Semua jiwa teraniaya. Seolah-olah seketika ditutup mulutnya. Aura abadi dari sekte Dao yang mengerikan dan menyesakan itu membuat seluruh gunung daging mulai bergetar lembut. Kemudian getarannya semakin besar. Yang sebelumnya dengan bebas meluas ke sekeliling, hantu bintang merah juga dengan cepat mulai menyusut. Lalu gunung daging raksasa yang sangat besar ini menggerakkan ribuan kaki di bagian bawahnya, memutar kepala dan berlari ke arah yang berlawanan. Kecepatannya seolah-olah seperti dikejar oleh seorang kreditur besar. Bahkan banyak potongan tubuh yang tergetar, jatuh ke tanah dan tidak sempat untuk diambil. Aroma yang sangat menakutkan itu, tidak salah lagi, adalah aroma dari musuh bebuyutannya yang bisa membunuhnya dalam sekejap. Coba, tidak berani, pasti tidak berani. Coba saja dan akan mati. Di sisi lain, di dalam keluarga Ye yang menyaksikan tayangan langsung. Jika ada seseorang yang paling berharap saat ini, aku bisa mati di tangan hantu bintang merah, maka orang itu pastilah Jiang Qihu. Jika kali ini saya mati seperti Ye Xiaolong, mati di dalam Gui Xie dari Ying Huo, maka dia masih memiliki harapan untuk bangkit kembali. Meskipun keluarga Jiang kehilangan seorang puncak transformasi, tetapi masih ada seorang master transformasi yang mengawasi. Bahkan ada seorang leluhur tingkat dewa yang telah lama mengasingkan diri. Jadi selama saya mati, maka keluarga Ye masih tidak sekuat keluarga Jiang. Keluarga Ye juga tidak berani melakukan apa-apa. Dalam pikiran ini, dia berpikir, Ye Fen, pergi mati. Tolong, mati saja. Ying Huo, cepatlah bertindak. Bunuh manusia ini. Bukankah kamu paling suka membunuh jenius manusia? Namun, di detik berikutnya, matanya membelalak, penuh dengan ketidakpercayaan. Bukan karena saya mengalami kerusakan parah, tetapi karena Ying Huo itu ternyata melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Kamu adalah makhluk aneh tingkat Yang Cheng, yang bisa membunuh keberadaan di tingkat dewa. Bahkan menghadapi seorang Ye Fen yang kecil, langsung melarikan diri. Sama seperti ekspresi Jiang Qihu. Anggota keluarga Ye lainnya saat ini di wajah mereka juga sama sekali tidak percaya. Ini tidak mungkin bukan insting? Jika tidak, mengapa mereka bisa melarikan diri dengan begitu cepat? Tidak mungkin. Yinsing telah membunuh puluhan ribu orang di Yang Cheng. Mayat-mayat itu masih menumpuk di atasnya. Tidak mungkin itu palsu. Ini terlalu dramatis, bukan? Jangan-jangan Fan Er dirasuki oleh dewa? Jika tidak, hanya dengan kekuatan tingkat dewa. Tidak mungkin bisa menakut-nakuti Yinsing seperti ini. Atau mungkin Fan Er bukan di tingkat dewa, tapi di atas tingkat dewa. Tiba-tiba seseorang mengucapkan kalimat ini, membuat suasana di aula sepi hingga terdengar jatuhnya jarum. Semua orang melihat pemandangan di layar besar. Semua orang tanpa sadar menelan ludah. Jika memang ada tingkat seperti ini, tingkat seperti apa yang seharusnya? Dan betapa menakutkannya itu? Saat ini, saya melihat bagaimana Ying Hugu melarikan diri dengan panik. Saya mengangkat alis.
merasa bahwa penampilan makhluk ini benar-benar konyol. Hei, jangan lari. Saya masih ingin meminta dua barang darimu. Saya mengeluarkan suara dingin pelan. Tangan kanan saya terangkat. Segera, segel teknik muncul. Sebuah penghalang tak terlihat langsung. Menghalangi di depan gunung daging yang besar. Sepenuhnya memblokir jalan pelariannya. Gunung daging tidak punya jalan untuk melarikan diri. Hanya bisa terdiam di tempat. Melihat saya yang tidak jauh dari sana. Seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Ing Hugu benar-benar ketakutan. Saya menyilangkan tangan di belakang. Menggantung di atas kekosongan. Dengan wajah tenang, saya mendekati Ing Hugu. Saya berjalan di ruang hampa. Sambil sedikit mengangkat sudut bibirnya. Suara yang jernih bergema di antara langit dan bumi. Pertama, saya ingin jiwa Yesha Olong. Yaitu jiwa yang kamu telan beberapa hari yang lalu. Jiwa manusia dari seorang master itu. Memberi atau tidak memberi. Ying Huo yang aneh mendengar kata-kata itu. Seluruh tubuhnya semakin bergetar hebat. Ratusan ribu kepala di puncak gunung daging mengangguk dengan gila. Tentu saja memberi. Asalkan bukan nyawa. Apapun yang diminta oleh Tianzun, pasti diberikan. Tidak berani untuk tidak memberi. Kemudian segera mencari di dalam tubuhnya yang sangat. Dalam jiwa yang besar dan rumit. Akhirnya ia menemukan jiwa manusia yang belum terolah. Jiwa manusia yang sangat keras kepala. Ia menghela napas lega. Untungnya jiwa Ye Xiaolong ini cukup tangguh. Selalu belum terolah olehnya. Jika tidak, hari ini dewa pembunuh ini datang. Benar-benar tidak ada yang bisa dihormati. Diperkirakan hanya bisa menukarnya dengan nyawanya sendiri. Jiwa Ye Xiaolong yang terhormat disumbangkan kepada Anda. Pikiran licik dari Ing Huo datang dengan getaran yang menjilat. Kemudian, sebuah jiwa manusia muncul. Ia terpisah dari gunung daging. Dengan hati-hati membungkusnya dengan api hantu miliknya. Mengulurkan ke arahku di udara. Aku melambaikan tangan. Energi sejati dari barang suci terbang di udara. Kemudian, aku menarik lengan bajuku. Dan menghubungkan energi sejati dengan jiwa Jiu Di dan menyimpannya bersama. Mohon Yang Mulia memberi jalan hidup. Melihat transaksi selesai. Ying Huo sepertinya akhirnya memiliki sedikit lebih banyak keberanian untuk memohon ampun. Maka, sebuah pikiran licik kembali masuk ke lautan kesadaranku. Melihat keadaan tragis jiwa Jiu Di. Hatiku sudah sedingin es. Tatapanku ke arah Ying Huo menyimpan aura membunuh. Namun, melihat penampilan pihak lain yang merayu, aku masih mengangkat sudut bibirku dengan sinis. Bukankah sudah dikatakan ada permintaan kedua? Jika kedua permintaan terpenuhi, saya tentu saja akan membebaskanmu. Sepertinya melihat harapan untuk bertahan hidup. Pikiran licik dari Ying Huo juga menambah sedikit kegembiraan dan antusiasme. Yang Mulia, silakan katakan. Aku bersedia untuk bekerja keras. Suaraku dingin seperti es saat aku berkata dengan pikiran. Kedua. Aku ingin kamu membayar kembali nyawa tak bersalah dari 800.000 penduduk Yangcheng. Dan jiwa mereka. Jika kamu masih tidak datang. Hari ini, petir akan menghancurkanmu dan kamu tidak akan pernah bisa naik ke surga. Begitu mendengar itu, Ying Huo langsung bergetar seperti daun kering. Yang Mulia, mereka semua telah aku olah. Jika kamu masih tidak datang, maka pergi dan mati saja. Setelah mengatakannya, aku menggerakkan satu tangan dengan isyarat jari. Hanya terdengar di langit yang cerah. Tiba-tiba awan gelap berkumpul. Menggulung suara petir yang menggelegar. Busur ungu menyala di dalam awan. Menggulung kekuatan yang mengejutkan langit dan bumi. Menjadi wilayah petir yang meliputi radius 100 mil. Seolah-olah tak ada habisnya, jatuh ke arah gunung daging. Dalam waktu 10 napas yang singkat. Menghancurkan gunung daging yang besar itu menjadi debu. Di seluruh alam semesta. Kembali normal sekali lagi. Seolah-olah pemandangan petir yang menghancurkan dunia baru saja tidak pernah terjadi. Hanya ada jurang dan lembah yang tidak memiliki vegetasi di dalam area putih. Menceritakan bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah hayalan. Di dalam kantor, suara pria tua berpakaian militer itu penuh dengan ketidakmampuan, kegembiraan dan getaran yang tidak bisa ditekan. Menatap layar dengan tajam. Bagaimana mungkin dia adalah cucu Ye Qingchang? Saya tidak percaya. Dia sudah melampaui batas yang bisa dicapai oleh seorang pejuang ilahi. Seolah-olah seperti dewa dalam mitos. Keberadaan para dewa dan makhluk abadi Taois. Tapi bukankah itu semua mitos? Mengapa kekuatan seperti ini ada pada seorang pemuda? Suara pria tua berpakaian militer itu semakin bersemangat. Dia harus sekali lagi memastikan identitas asliku. Jika memungkinkan, harus dengan segala cara membawa super kuat ini ke dalam pengaruhnya. Maka dia berencana untuk pergi langsung ke rumah Ye untuk mengonfirmasi identitasku. Di sisi lain, saya baru saja mengalahkan bintang Jingze. Notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi. Sistem mendeteksi bahwa tuan rumah telah membunuh makhluk aneh. Tugas tahap kedua dibuka. Mohon tuan rumah mempromosikan seni Tao. Menghadirkan kembali kejayaan Tao. Antarmuka undian nilai iman dibuka. Pikiran ilahiku dengan cepat menelusuri. Rincian tugas. Singkatnya, selama membunuh lebih banyak makhluk aneh yang lebih kuat,
dan mempromosikan kekuatan seni Tao kepada orang-orang. Dan mereka diamati. Maka akan mendapatkan nilai iman. Semakin kuat makhluk aneh yang dibunuh, semakin banyak orang yang menyaksikan seni Tao. Semakin banyak nilai iman yang didapat. Dan kegunaan nilai iman adalah untuk digunakan dalam sistem undian. Untuk mendapatkan berbagai harta karun dan artefak Taois. Saat ini, serangkaian peningkatan nilai kepercayaan muncul dari pemberitahuan sistem. Seharusnya ini adalah nilai kepercayaan yang baru saja diterima setelah membunuh Ying Huo. Selamat, pemilik. Kali ini, total nilai kepercayaan yang didapat adalah 1.699 poin. Berapa banyak nilai kepercayaan yang diperlukan untuk sekali undian? Saya bertanya kepada sistem dengan pikiran saya. Nilai kepercayaan apapun dapat digunakan untuk undian. Namun, semakin banyak nilai kepercayaan yang digunakan untuk sekali undian, semakin baik barang-barang di kolam hadiah. Peluang untuk mendapatkan hadiah langka semakin besar. Saya mengangguk sedikit. Baiklah, mari kita undi sekali. Gunakan semua nilai kepercayaan kali ini. Pemilik menggunakan 1.699 nilai kepercayaan untuk undian. Kolam hadiah secara otomatis beralih ke tingkat perak. Selamat, pemilik. Mendapatkan 100 butir Pei Yuan dan 100 butir Jukidan. Obat-obatan telah disimpan di ruang sistem. Pemilik dapat mengambilnya kapan saja. Meskipun saya tidak bisa menggunakan obat-obatan ini. Namun kelak akan berguna untuk membimbing adik ke-9 dan Yun Mei memulai jalan kultivasi Dao. Saya merenung sejenak. Lalu saya bertanya lagi kepada sistem. Jika ingin menarik harta surgawi yang bawaan, atau artefak dari aliran Tao, apa jenis kolam hadiah yang dibutuhkan? Jawaban untuk pemilik. Harta surgawi atau artefak perlu beralih ke kolam hadiah tingkat tertinggi. Setiap kali menarik membutuhkan 100 juta poin kepercayaan. Saya melihat hasil yang diberikan oleh sistem. Alis saya tidak bisa menahan untuk bergetar 2 kali. Sepertinya masalah terbesar saya sekarang adalah harus mendapatkan satu tujuan kecil terlebih dahulu. Menggelengkan kepala. Sementara itu mengusir pikiran dari kepala. Sekarang lebih baik kembali ke keluarga Y. Mengembalikan jiwa adik ke-9 ke tempatnya. Dengan cepat saya kembali ke keluarga Y. Berjalan lurus tanpa melihat ke samping menuju aula. Melihat saya kembali dengan kuat. Su Yanran yang berdiri di samping dengan bingung tiba-tiba bereaksi. Meskipun saya datang untuk membatalkan pertunangan. Tapi bukankah surat pembatalan pertunangan sudah diinjak olehnya? Apakah ini berarti dia sebenarnya masih menyukai saya? Sama sekali tidak ingin membatalkan pertunangan. Dia masih memikirkan saya. Su Yanran memikirkan hal ini. Semakin dipikirkan semakin bersemangat. Dalam hati ia diam-diam memperingatkan dirinya untuk tidak menunjukkan rasa takut. Harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membersihkan namanya. Kakak Even, maafkan aku. Yanran baru saja bersikap tidak sopan. Tapi sebenarnya aku selalu memiliki tempat untuk Kakak Fen di hatiku. Aku selalu menyukaimu. Ah Fen, kau tahu aku sudah menyukaimu sejak sekolah. Tapi keluargaku memaksa aku untuk menikah dengan keluarga Jiang. Tindakan membatalkan pertunangan ini sama sekali bukan kehendakku. Melainkan keluarga Jiang yang memaksaku. Dan juga Jiang Qihu yang brengsek ini. Su Yanran keluar dari sudut aula. Sambil berjalan, ia menyeka air mata di sudut matanya. Berpura-pura terlihat sangat tersakiti. Sepertinya semua yang terjadi hari ini bukanlah keinginannya. Sementara di sisi lain, Jiang Qihu yang sedang terkulai di tanah. Mendengar pelayan pedang yang tidak berharga ini. Mulai menyebarkan fitnah tentang dirinya sendiri. Mencoba untuk memisahkan diri dari dirinya. Seketika merasa marah hingga ingin muntah darah. Su Yansan, kau tidak tahu malu. Jiang Qihu, tutup mulutmu. Avan adalah tunangan saya yang sebenarnya. Dia adalah suami saya secara nominal. Kau ini apa sih, anjing? Tunggu sampai saya menikah dengan Aven. Akan menginjak-injak pintu rumah Jiang kalian. Agar kalian tahu akibat memaksa saya mengkhianati Avan. Kakak Fen, tolong maafkan saya kali ini. Yansan tidak akan berani lagi di masa depan. Tolong, kakak. Nanti kau bawakan saya sarapan penuh kasih sayang. Saya tidak akan membuangnya ke tempat sampah lagi. Bertekad untuk menghabiskannya sekaligus. Su Yansan sambil memarahi Jiang Qihu. Berusaha untuk sepenuhnya memisahkan diri dari keluarga Jiang. Sambil menunjukkan ekspresi menyedihkan padaku. Seperti gadis kecil yang merasa teraniaya. Dia tahu bahwa sebelumnya saya paling mudah terpengaruh dengan ini. Setiap kali dia menunjukkan ekspresi seperti ini. Bahkan jika ada ketidakadilan yang besar. Saya bisa menahannya di dalam perut saya. Terus-menerus menjadi pengikutnya. Ye Qingyun, berdiri di samping. Melihat ekspresi menjijikan Su Yanran. Ekspresinya hampir meledak karena marah. Satu kata, Kakak Fen, apakah itu sebutan yang bisa kamu panggil? Dia benar-benar ingin menjahit mulut pelayan ini. Bagaimana bisa ada teh hijau yang begitu menjijikan di dunia ini? Tatapan Ye Qingyun ke arah Su Yanran. Dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Dan tidak bisa tidak melihat saya dengan sedikit kekhawatiran. Kakak Fen kecil. Jangan-jangan hatiku benar-benar lembut karena penampilannya ini.
Maafkanlah Dongsi yang baru lahir ini. Namun, dia sama sekali tidak menyangka. Penjelasanku tentang Su Yanran sama sekali tidak berbalik. Hanya sedikit mengernyitkan dahi. Kemudian dia melayangkan tangan ke udara. Dengan suara, "Pah!" Suara daging yang keras terdengar di udara. Di detik berikutnya, terlihat Su Yanran terbang keluar dengan seluruh tubuhnya. Langsung menghantam tiang kayu di samping aula. Dan pipi kanannya yang pucat. Sebuah bekas telapak tangan merah darah muncul dengan jelas. Saya sudah bilang, biarkan kamu menunggu di samping untuk ditangani sebentar. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kenapa harus mendekat untuk mencari masalah? Selain itu, siapa tunanganmu? Tidak mau berkaca untuk melihat tampangmu yang menyedihkan itu? Wanita ini, jangan seperti katak yang ingin memakan angsa. Setelah saya berkata, saya hanya melirik dengan malas. Lalu saya berjalan menuju peti mati Jiudi. Sementara Su Yanran yang menutupi setengah wajahnya yang bengkak di tanah. Benar-benar terkejut oleh tamparan di udara ini. Dia benar-benar menamparku. Yang dulunya selalu patuh padaku. Menjadi penjilatnya yang paling setia tanpa mengeluh sedikit pun. Sekarang bahkan tidak mau mendekatiku. Langsung menamparnya hingga terbang. Apakah dia benar-benar Ye Fen? Tidak mungkin. Saat ini, rasa malu yang tak terhingga mengisi hati Su Yanran. Sebagai putri sah keluarga Su, sejak kecil adalah permata yang dijunjung orang-orang. Bahkan takut meleleh jika dipegang di mulut. Di mana dia pernah mengalami penghinaan seperti ini. Namun hari ini, aku langsung menamparnya di depan semua orang. Sepenuhnya menghancurkan semua kebanggaannya. Mulai sekarang, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya lagi untuk hidup. Ye Qingyun melihat adegan ini. Di dalam sepasang mata berbentuk bunga persik, muncul rasa terkejut. Namun sangat, dia awalnya berpikir aku sekarang bisa melihat dengan jelas. Esensi wanita ini sudah cukup jelas. Tidak menyangka ternyata begitu tanpa ampun. Langsung menampar terbang. Sungguh sangat melegakan. Sepertinya kakak Xiao Fen akhirnya mengerti apa itu gadis baik. Apa itu gadis buruk. Memikirkan hal ini, wajahnya yang cantik dan anggun seketika memerah. Penggemar apakah kamu benar-benar bisa mengembalikan jiwa Xiaolong? Kembali ke tubuhnya? Saat itu melihat saya sudah membuka peti mati. Mengangkat kain putih di atas tubuh Xiaolong. Di samping, Ye Qingchang batuk pelan. Suaranya bahkan terdengar sedikit merendah. Kakek, tenang saja. Setelah itu, saya kembali mengalihkan pandangan ke tubuh Xiaolong. Membuka mulutnya. Memasukkan sebuah pil pemulihan. Detik berikutnya. Sebuah adegan yang mengejutkan terjadi. Terlihat tubuh Xiaolong yang awalnya kering dan kaku. Mulai perlahan-lahan mengembang. Anggota tubuh dan batang tubuhnya mulai tumbuh otot. Dalam waktu kurang dari 10 napas. Di tengah tatapan terkejut dari semua orang. Tubuh Ye Xiaolong telah sepenuhnya pulih normal. Sama seperti saat dia masih hidup. Setelah aku menghidupkan kembali tubuh Jiudi, aku pun menyimpan sedikit energi sejati itu. Lalu mengibaskan lengan bajuku. Energi sejati dari jalanan immortal yang membungkus jiwa Ye Xiaolong mengapung di atas tubuhnya. Sementara itu, sebuah aura sejuk yang tak terlihat dan tak teraba seketika memenuhi seluruh aula, membuat semua orang merasakan kesegaran. Aura sejuk itu hanyalah udara yang terkontaminasi dengan energi sejati dari jalanan immortal. Namun semua orang hanya perlu menghirup beberapa kali dan merasakan bahwa kemampuan bela diri mereka secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda terobosan. Bahkan Ye Qingchang, setelah menghirup beberapa kali udara sejuk di sekitarnya, ternyata merasakan bahwa luka lama di dalam tubuhnya memiliki tanda-tanda penyembuhan dan pemulihan. Sebagai seseorang yang pernah memasuki alam dewa, dia baru bisa merasakannya. Udara di sekelilingnya tampaknya mengalami suatu perubahan kualitas. Dan penyebab dari perubahan kualitas ini hanyalah karena aku baru saja mengibaskan lengan bajuku. Dari arah yang dilemparkan itu, terdapat aura yang samar-samar memancarkan ketakutan, yang hanya berupa seberkas kecil yang tidak berarti. Kemudian aku melancarkan sebuah mantra untuk membuka 9 titik yang menampung jiwa Ye Xiaolong. Tangan satunya memberi isyarat ke bawah. Energi spiritual yang melayang di atas tubuhnya mengalir ke dalam titik-titik tersebut, membungkus jiwa Ye Xiaolong. Terlihat tubuh pemuda yang perkasa di dalam peti mati itu. Saat ini telah sepenuhnya mendapatkan kembali vitalitasnya. Dada mulai perlahan-lahan bergetar. Di detik berikutnya, Ye Xiaolong mengeluarkan batuk pelan. Melihat adegan yang bisa disebut sebagai keajaiban ini, membuat Ye Xiaolong yang sudah lama menunggu. Orang tua Long tidak bisa menahan diri lagi. Segera muncul dari belakang. Berlari mendekat. Terlihat 2 orang mengelilingi peti mati Ye Xiaolong. Mengulurkan tangan untuk mengelus wajah putranya. Dengan wajah penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Setelah beristirahat sejenak, Ye Xiaolong akhirnya sepenuhnya sadar dari antara hidup dan mati. Memulihkan sedikit semangat. Dengan bantuan hati-hati dari orang tuanya, mengenakan pakaian dengan baik. Pemuda berusia 19 tahun dengan tingkat master ini akhirnya dengan susah payah keluar dari peti mati. Melihat sepupu yang tidak ditemuinya selama 3 tahun. Terima kasih, kakak 7.
Dia terbata-bata selama setengah hari. Hanya mengucapkan satu kalimat ini. Pil ini disebut pil pemulihan energi. Sekarang kamu baru saja aku segel 3 jiwa dan 7 rohmu. Tubuh mungkin tidak akan terlalu patuh. Dalam beberapa hari ini, jangan lakukan olahraga berat. Saya berkata sambil tiba-tiba mengeluarkan sebuah pil berwarna hijau. Saya menyodorkannya ke tangan pemuda di sebelah. Setelah dia menyerap seluruh pil ini, diperkirakan dia akan segera sembuh. Di samping, Jiang Qihu melihat momen hangat antara kami berdua. Sepertinya dia merasa saya menjadi lebih ramah saat ini. Atau mungkin sekarang dia memohon untuk diampuni, yang bisa membuat saya mengampuni nyawanya. Maka dia segera berlutut dan terus-menerus membungkuk. Yang mulia Dewa Perang Ye. Tolong, Yang mulia Dewa Perang, berikan saya dan Yang tua Yu jalan hidup. Mulai sekarang, keluarga Jiang bersedia pindah dari ibu kota. Tidak akan berani menginjakkan kaki di rumah Ye lagi. Sekarang dia sudah tidak berani memanggil nama saya secara langsung, melainkan memanggil saya dengan suara bergetar sebagai Dewa Perang Ye. Jangan panggil saya Dewa Perang. Setelah melepaskan Ye Xiaolong di samping, wajah saya kembali tenang. Juga tidak tahu kepada siapa saya menjawab. Mulai sekarang panggil saya Ye Daosuan. Atau Daosuan Tianzun juga boleh. Daosuan adalah nama jalan saya. Kini saya telah mencapai posisi Tianzun. Tentu saja saya layak disebut Daosuan Tianzun. Setelah mengucapkannya, saya sepertinya merasakan sesuatu. Saya tersenyum sinis. Lalu saya melihat ke arah Jiang Qihu dengan santai. Sepertinya apa yang kamu katakan tidak berarti bagi keluarga Jiang. Jiang Qihu segera mengangkat kepala dengan ketakutan. Bagaimana bisa tidak berarti? Jika keluarga Jiang tahu bahwa keluarga Ye memiliki Anda. Kata-katanya belum selesai. Pintu besar keluarga Ye tiba-tiba runtuh dengan suara keras. Pada saat yang sama, suara yang kuat tiba-tiba terdengar. Kamu Qing Chang. Apa yang kamu lakukan pada Lao Yu? Serahkan orang itu. Jika tidak, hari ini saya akan meratakan rumah keluarga Ye. Suaranya belum selesai. Puluhan bayangan melesat datang. Masing-masing menduduki satu dinding keluarga Ye. Mengelilingi seluruh keluarga Ye sepenuhnya. Detik berikutnya, asap di tempat pintu yang runtuh mulai menghilang. Dua orang tua berambut putih yang memancarkan aura menakutkan muncul. Berjalan berdampingan ke dalam. Salah satu dari mereka adalah kepala keluarga Jiang, Jiang Lei. Dan identitas yang satu lagi adalah nenek moyang keluarga Jiang yang sudah mengasingkan diri selama puluhan tahun. Nenek moyang keluarga Jiang, Jiang Chengtian. Tingkatannya adalah tingkat dewa. Tepat baru saja, api kesadaran spiritual Jiang Yu tiba-tiba padam di kuil leluhur keluarga Jiang. Segera membuat Jiang Lei menyadari, perjalanan ke keluarga Ye mungkin mengalami masalah. Jadi dia segera pergi untuk memberitahu nenek moyang keluarga Jiang yang sudah bertapa, Jiang Chengtian yang tidak keluar selama beberapa tahun, untuk melaporkan hal ini kepadanya. Dan ketika Jiang Chengtian mendengar bahwa api jiwa Jiang Yu padam, dia segera marah tak tertahankan. Anak muda keluarga Ye yang bernama Qing Chang itu. Bagaimana dia berani menghancurkan calon guru dewa berikutnya dari keluarga Jiang?